Terima kasih sangat-sangat luar biasa perjuangan ini. Kita akan lanjutkan sampai Olimpiade. Come on! Hello fans, today victory with penalties. Come on! Yeah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Semalam berlangsung sangat menegangkan sekali pertandingan Indonesia melawan Korea Selatan di babak perempat final, dan akhirnya Indonesia yang menang. Oke, satu pertandingan yang luar biasa, kedua tim menunjukkan performa yang sangat bagus sekali sampai berlanjut dengan adu penalti sampai 11 kali. Dan akhirnya dimenangkan oleh Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Terima kasih sangat-sangat luar biasa perjuangan ini. Kita akan lanjutkan sampai Olimpiade. Come on! Hello fans, today victory with penalties. Come on! Yeah! Hello guys! Today we won against South Korea and we go to the semi-finals. Let's go! Go to Paris! Writing history. Thank you fans! Rafael. Jadi gini rasanya punya timnas yang jago banget. Gimana nggak jago guys? Timnas U23 baru aja berhasil mulangin raksasa Asia Korea Selatan. Yap, kemenangan manis dari Korea Selatan barusan tentu aja berhasil membawa kita lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Dengan kata lain, timnas selangkah lagi tampil di Olimpiade Paris 2024. Loh, bukannya lolos ke semifinal aja udah cukup bang buat tampil di Olimpiade? Tentu aja belum guys. Kayak yang udah kita bahas di video kemarin, syarat wajib timnas buat main di Olimpiade adalah masuk final. Karena dua finalis Piala Asia U23 bakalan dapet tiket lolos langsung ke Olimpiade Paris. Sedangkan satu tiket lagi jadi milik juara ketiga. Nah, gimana kalau kita cuma bisa jadi juara 4? Juara keempat juga masih punya peluang lolos. Tapi kita harus menjalani laga playoff dulu lawan juara 4 AFCON yakni Gini U23. Oh iya, by the way di semifinal nanti timnas bakal menghadapi pemenang antara Uzbekistan dan Arab Saudi. Jadi gimana nih menurut kalian? Yakin nggak timnas U23 bisa lolos ke final dan mencetak sejarah buat tampil di Olimpiade Paris? Komen pendapat kalian di bawah ya. Inilah 4 keputusan wasit yang menguntungkan timnas Indonesia U23. Yang pertama, gol Korea Selatan dianulir wasit. Korea Selatan hampir membuka keunggulan setelah menjebol gawang Hernando Ari lewat sepakan keras dari luar kotak penalti. Namun setelah dicek melalui VAR, ternyata ada pemain Korea yang lebih dulu terjebak offside sebelum terjadinya gol. Dan wasit akhirnya membatalkan gol tersebut. Yang kedua, kartu merah pemain Korsel. Lee Yong-jun harus meninggalkan pertandingan setelah menerima kartu merah dari wasit karena melakukan pelanggaran keras ke pemain Indonesia Justin Hubner. Meskipun Indonesia diuntungkan karena unggul pemain, namun skuad Garuda Muda gagal memanfaatkan momen ini. Yang ketiga, pelatih Korsel di kartu merah. Pelatih Korea Selatan, Hwang Sun-hong, tak bisa mendampingi anak asuhnya setelah diusir dari pinggir lapangan karena melakukan protes berlebihan. Yang keempat, penalti Justin Hubner diulang. Justin Hubner sempat gagal menjebol gawang Korsel dari titik putih dan Korea Selatan sudah berselebrasi tanda kemenangan. Namun penalti Hubner akhirnya diulang karena kiper Korsel lebih dulu gerak sebelum bola ditendang. Di percobaan kedua, akhirnya Hubner berhasil mencetak gol dari penalti. Melihat wasit Shawn Evans selama pertandingan, ternyata dia begitu jeli dalam melihat situasi. Dari 1 sampai 10, menurutmu berapa nilai yang pantas diberikan kepada wasit Shawn Evans? Mental baja ditunjukin sama skuad timnas Indonesia U23. Meskipun harus melewati babak adu penalti, tapi timnas Indonesia benar-benar bisa meraih kemenangan dan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 Qatar. Ini Sintayong benar-benar membuktikan janjinya. Dia memasang target semifinal, akhirnya terwujud. Ini gue mencium aroma aura juara Argentina di Piala Dunia nih. Kalian bakal mirip kayak Indonesia nih di Piala Asia U23. Argentina di Piala Dunia 2022 kalah di partai perdana lawan tim Timur Tengah, ujung-ujungnya jadi juara. Indonesia juga gini nih kayaknya nih. Kalah di partai perdana lawan Qatar dari Timur Tengah, Indonesia kemungkinan bakal juara Piala Asia U23 Qatar. Buat timnas Qatar, gimana? Masuk semifinal dengan fair play, mudah dan menyenangkan bukan? Terima kasih Uchiha Sinteyong yang mana berhasil memulangkan negaranya sendiri
dan meloloskan Indonesia ke semifinal AFC U23. Terima kasih Uchiha Sinteyong. Ini benar-benar the real pahlawan di balik kegelapan ini. Negara sendiri aja dipulangin, bos. Respect Sinteyong. Aduh, mana baru perpanjang kontrak, hadiahnya langsung nih Sinteyong. Dikasih perpanjang kontrak langsung dikasih nih hadiahnya. Luar biasa emang Sinteyong ini, gak perlu lama-lama langsung dikasih hadiahnya. Blak, lolos semifinal AFC U23. Dan dengan hasil ini, wah, Indonesia masih punya chance untuk langsung lolos ke Olimpiade kalau juara 1, 2, atau 3 di AFC U23 ini ya. Jadi belum pasti. Kita masuk semifinal tapi belum pasti lolos Olimpiade. Ya, dengan hasilnya juga pasti ada yang lagi bingung nih. Lagi bingung nyiapin kata-kata, lagi bingung nyari alasan-alasan bagaimana caranya untuk menjelek-jelekan Sinteyong. Karena menurut gua saat ini udah sulit ini. Udah gak ada celah ini. Biarkanlah dia berpikir keras ya, biarkan. Oke teman-teman, ya demikian kronologi dari kemenangan Indonesia melawan timnas Korea Selatan di Piala AFC U23 di Qatar. Satu permainan yang luar biasa, sangat menegangkan dan bikin kepala kadang nut-nut kalau melihat pertandingan ini, lebih-lebih di lanjutan adu penalti. Ini sangat-sangat benar-benar menegangkan buat saya dan mungkin juga buat teman-teman yang tadi juga nonton pertandingan ini. Ini benar-benar sejarah baru bagi Indonesia, membuat sejarah dengan mengalahkan Korea Selatan yang peringkatnya di atas kita jauh sekali. Kita berada di 134, sementara Korea berada di bawah 25. Bayangin. Dan inilah satu keberhasilan timnas atas asuhan pelatih dan tim Sintayong yang bisa membawa timnas Indonesia hingga sampai saat ini. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Bangga nggak dengan timnas sekarang? Silakan teman-teman bisa berkomentar di bawah video. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.